Ayak 150 gram tepung ketan hitam, setengah sendok teh baking powder, kemudian aduk-aduk sambil diayak agar tercampur dengan rata dan tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. 100 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh SP. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih mengental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit atau juga dikembalikan ke kecepatan mixer masing-masing. Tambahkan tepung beras ketan hitamnya. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan adonannya tercampur rata saja. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil. Mixer lagi menggunakan speed yang paling rendah sampai tercampur rata saja untuk santannya. Tambahkan 65 ml minyak goreng, kemudian aduk balik sampai minyak goreng dan adonannya tercampur dengan rata atau tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti bolunya tidak bantat. Loyang saya menggunakan diameter 16 cm, lalu masukkan adonan. Jangan lupa untuk loyangnya diolesi dengan mentega. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa pula panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Ratakan adonan dengan cara memutarkan tusuk sate atau lidi pada adonannya. Kukus adonan selama kurang lebih 25 menit atau sampai bolu ketan hitamnya matang. Setelah 25 menit kita kukus, tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel pada lidinya, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang, sisir bagian pinggiran bolu lalu keluarkan bolu dari loyangnya. Ini ya hasil bolu ketan hitamnya, sudah terlihat menul-menul dan juga tidak kempes. Setelah dingin, kemudian potong-potong bolunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar mantap. 180 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, setengah sendok teh SP, mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan 200 gram tepung terigu, masukkan dengan cara diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil.
Aduk-aduk seperti ini dulu agar nanti saat dimixer tepungnya tidak berhamburan. 1 saset santan instan kemasan kecil. Campur semua bahan sampai tercampur rata dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Untuk memixernya tidak perlu terlalu lama-lama agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Setelah semua hampir tercampur rata adonannya, tambahkan 50 ml minyak goreng. Mixer sebentar dengan kecepatan rendah sampai minyak tercampur rata dengan adonannya. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ambil sedikit adonan, masing-masing kurang lebih 1 sendok makan ini ya. Kemudian satu bagian saya tambahkan dengan pasta mocha dan satu bagian lagi nanti saya tambahkan dengan pasta coklat. Loyang saya memakai diameter 16 cm. Loyang sebelumnya sudah saya alasi dengan kertas roti ya, bagian dasarnya, kemudian seluruh permukaannya sudah saya olesi dengan margarin. Dengan bantuan lidi atau tusuk sate, putar-putar adonannya seperti dalam video. Ini untuk meratakan adonan sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang sudah diberi pasta tadi. Untuk motif tentunya bentuknya bisa dikreasikan dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai bolunya matang. Jangan lupa tutup panci pengukus diberi alas kain agar nanti airnya tidak menetes pada bolunya. Kira-kira seperti ini ya apinya di kompor saya. Setelah 30 menit, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sangat cantik, juga mengembang tinggi. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang, keluarkan bolu dari loyangnya. Jangan lupa buang untuk kertas rotinya. Setelah dingin, potong-potong bolunya. Saat dipotong sudah terasa sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasanya benar-benar enak, gurih manisnya pas dan juga tidak seret. ...140 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP,
Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Masukkan 150 gram tepung terigu, masukkan bertahap. Saya masukkan 2 kali ya, agar lebih mudah saat mencampurnya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Campur santan dengan cara di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai santannya tercampur rata saja dengan adonan. Masukkan sisa tepung terigunya tadi, kemudian aduk lagi dengan cara di mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya, agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. 100 ml minyak goreng. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai minyak goreng tercampur rata saja dengan adonannya. Dengan bantuan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak, tidak saya timbang ya, jadi hanya saya kira-kira saja. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan boleh dibagikan ke teman kalian. Terima kasih sesudahnya. 1 bagian adonan saya tambahkan dengan 20 gram susu bubuk. Aduk balik susu dengan adonannya sampai tercampur rata. Untuk yang 1 bagian adonan lagi saya tambahkan 20 gram coklat bubuk. Saya ayak ya, karena kadang coklat bubuk itu ada yang menggumpal. Aduk sampai coklat bubuknya tercampur rata dengan adonan. Loyang saya memakai diameter 20 cm yang sudah saya olesi dengan margarin. Boleh juga dioles dengan minyak goreng. Masukkan adonan coklatnya seperti dalam video. Timpa dengan sebagian adonan putihnya tadi. Timpa lagi dengan sebagian adonan coklat. Masukkan sisa adonan putihnya, tapi saya sisakan sedikit untuk motifnya. Masukkan semua sisa adonan coklatnya. Ratakan adonannya agar lebih rapi. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan sisa adonan putih. Untuk motif bentuknya dikreasikan saja dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonan bolu.
Jangan lupa tutup panci pengukus diberi alas kain bersih agar airnya tidak menetes pada bolunya. Kukus adonan selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya mengembang, motifnya juga terlihat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Setelah uap panasnya agak berkurang, keluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, hasil bolunya, motifnya atas bawah sama-sama cantik. Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar sangat lembut, enak, dan juga tidak seret. Ayak 150 gram tepung beras setara dengan 15 sendok makan. 1 saset susu bubuk 27 gram setara dengan 3 sendok makan. Setengah sendok teh baking powder. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil dan hasil bolunya lembut. Aduk semua bahan sampai tercampur rata saja, kemudian sisihkan terlebih dahulu. 130 gram gula pasir setara dengan 9 sendok makan. 3 butir telur. 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau Ovaltine. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Tambahkan seujung sendok teh garam. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Setelah dirasa adonan putih mengembang kental dan berjejak, kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Tambahkan campuran tepung berasnya tadi, masukkan secara bertahap. Kemudian kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja sampai tercampur tepungnya. – 65 ml santan kental atau santan instan kemasan kecil. Mixer lagi menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai santannya tercampur rata saja. Tambahkan juga 80 ml minyak goreng. Mixer kembali sampai minyak dan adonan tercampur rata saja. Tidak perlu lama-lama memixernya ya, asal tercampur rata saja, segera matikan mixernya. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Adonan saya ambil 1 sendok teh, sebagian saya kasih pewarna merah dan sebagian lagi saya kasih pewarna hijau. Yang saya kasih pewarna hijau yang lebih sedikit saja, itu nanti untuk tangkai motif pada bolu. Masukkan adonan putih ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm.
Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Dengan tusuk sate, ratakan adonan dengan cara diputar-putar seperti dalam video. Dengan punggung sendok teh, kita kasih motif dari adonan yang kita kasih pewarna merah tadi ya. Untuk pemberian motif tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Dengan adonan hijau kita kasih tangkainya. Alasi dengan kain bersih untuk tutup panci pengukus agar nanti airnya tidak menetes pada bolu. Kemudian masukkan adonannya, kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasil bolunya mengembang dan motifnya juga terlihat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya hasilnya lembut. ...135 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 3/4 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Dalam wadah campur 100 ml minyak goreng dengan 1 saset susu kental manis, 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Aduk-aduk ketiga bahan sampai tercampur rata. Masukkan tepung ke dalam adonan secara bertahap ya, saya masukkan 2 kali. Ini nanti akan mudah saat mencampurnya. Tuangkan sebagian campuran santannya, kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja sampai semua bahannya tercampur rata saja. Untuk tepung sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah tepung dan campuran santannya dimasukkan semua, kemudian mixer dengan kecepatan rendah sampai tepung dan campuran santannya tercampur rata saja. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian adonan saya tambahkan sedikit pasta coklat. Untuk satu bagian adonan saya biarkan tetap putih. Loyang saya memakai diameter 20 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi
dengan minyak goreng sampai rata. Masukkan adonan coklatnya terlebih dahulu. Untuk adonan bisa dimasukkan secara berselang-seling antara coklat dan putih ya. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Timpa adonan coklat seperti dalam video ya, 1 sendok makan per 1 sendok makan setiap menuangnya. Loyang bisa juga memakai diameter 18 cm. Timpa lagi dengan 1 sendok makan adonan coklatnya. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Kukus adonan selama kurang lebih 35 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Jangan lupa alasi dengan kain bersih untuk tutup panci pengukusnya agar airnya tidak menetes pada bolu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya mengembang, motifnya juga terlihat cantik. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyangnya. Hati-hati ya, karena ini masih panas. Setelah bolunya benar-benar sudah dingin, potong-potong bolu sesuai selera. Masya Allah, hasil motif bolunya sudah terlihat benar-benar cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar super moist, super lembut, gurih manisnya pas, perpaduan santan dan susunya benar-benar menambah nikmat. Dalam wadah masukkan 200 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Campur 200 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna dengan 3 sendok makan tepung maizena. 250 ml susu cair atau bisa diganti dengan santan. Masukkan bergantian dengan tepung terigunya. Tepung terigu diayak ya agar nanti hasilnya lebih halus dan tidak ada yang bergerindil. Masukkan kedua bahan itu dengan cara bertahap sambil dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Susu saya memakai 1 saset susu bubuk Denko yang saya tambahkan dengan air matang. Bisa juga diganti dengan susu kental manis yang ditambahkan dengan air minum. Jika memakai susu kental manis, maka gulanya bisa dikurangi jika tidak suka terlalu manis. Atau bisa juga memakai santan instan kemasan kecil ditambahkan dengan air minum juga. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Setelah tepung dan susu dimasukkan semua, kemudian mixer sampai adonannya tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. 80 minyak goreng, kemudian campur rata dengan adonannya.
Dengan spatula aduk balik adonan untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya lembut. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian. Untuk pembagian disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian saya tambahkan dengan pewarna kuning. Untuk pewarna bisa juga diganti dengan pasta kesukaan masing-masing. Loyang saya memakai diameter 20 cm, tinggi 7 cm yang sudah saya olesi dengan margarin. Kemudian masukkan adonan kuningnya. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil sampai airnya mendidih. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Kukus adonan selama kurang lebih 15 menit. Apinya jangan besar-besar agar nanti hasil bolunya tidak merekah. Adonan yang satu lagi saya berikan pasta talas. Bisa juga dikasih pop es taro. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Sebelum dikukus bisa juga dihentak-hentakkan agar gelembung udaranya keluar. Tuang adonannya ke atas adonan kuning tadi. Yang sedikit adonannya saya tambahkan dengan pewarna ungu, tidak pakai pun juga tidak apa-apa. Kukus adonan lagi selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat menul-menul ya. Setelah dingin, kemudian potong-potong sesuai selera dan siap disajikan untuk keluarga tercinta. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat lembut, warnanya juga sangat cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar enak, moist, lembut dan juga tidak